Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mr. Utama di English Class by Mr. Utama. Materi kali ini yang akan saya bahas adalah present perfect tense. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, silahkan kalian like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng pemberitahuan. Oke, kita langsung ke materinya saja. Oke, present perfect tense di sini ya. Present perfect tense itu mengindikasi ya. Jadi fungsinya ada 4 ya di sini. Yang pertama adalah describes experience. Jadi present perfect tense itu bisa digunakan untuk mendeskripsikan atau menunjukkan sebuah pengalaman ya. Contohnya di sini I have been to France. Saya pernah ke Prancis. Tapi ya, yang membedakan dengan simple past. Jadi sebenarnya present perfect itu juga terjadi di waktu lampau, sama seperti simple past tense. Cuma yang membedakan adalah present perfect itu tidak membutuhkan keterangan waktu yang spesifik. Tidak seperti simple past. Simple past itu membutuhkan keterangan waktu yang spesifik seperti yesterday, 3 days ago, last year, last week, dan lain-lain. Ya, kalau simple past butuh waktu atau keterangan waktu yang jelas. Tapi kalau present perfect itu tidak membutuhkan keterangan waktu yang spesifik. Jadi keterangan waktu yang jelasnya itu tidak diperlukan. Intinya, kamu sudah melakukan sesuatu tapi tidak perlu menyebutkan kapan kamu melakukannya. Ya, di sini I have been to France. Saya pernah ke Prancis. Kamu nggak perlu menyebutkan ke Prancisnya tahun lalu, 2 tahun lalu, atau baru kemarin, itu kamu nggak perlu. Oke, kemudian fungsi yang kedua, present perfect also expresses accomplishment. Jadi menunjukkan kegiatan yang sudah diselesaikan. Contohnya, doctors have cured many deadly diseases. Jadi dokter sudah menyembuhkan banyak sekali penyakit yang mematikan ya. Biasanya ada kata sudah ya, have cured, sudah ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu biasanya present perfect itu pakai kata sudah. Kemudian yang ketiga, tells multiple actions in different times. Jadi menunjukkan beberapa kegiatan ya, beberapa kegiatan pada waktu yang berbeda. Contohnya, the army has attacked that city 5 times. Jadi tentara tersebut ya, para tentara tersebut sudah menyerang kota itu selama 5 kali. Tapi kamu tidak perlu menyebutkan kapan waktu spesifiknya menyerang. Jadi hanya menyebutkan sudah menyerang selama 5 kali. Tidak perlu kamu sebutkan kapannya. Oke, kemudian yang keempat, fungsinya itu menunjukkan duration from the past until now. Jadi menunjukkan durasi ya, kegiatan yang ada durasinya dari waktu lampau ke sekarang. Contohnya, I have had a cold for 2 weeks. Saya sudah kena flu ya, atau demam selama 2 minggu. Nah, digarisbawahi kalau untuk duration ini biasanya ada kata for sama ada kata since. For itu diikuti dengan durasi waktunya ya, jangan kebalik ya. For itu diikuti dengan durasi waktunya, sedangkan since diikuti dengan waktunya. Contohnya, kalau for ini ya, for 2 weeks, selama 2 minggu. Kalau since, namanya since last week, sejak minggu yang lalu. Jadi, atau sejak tahun 1990. Jadi waktunya jelas kalau yang since. Sedangkan kalau for itu menunjukkan durasi waktunya berapa lama. Kemudian untuk formulanya ya, untuk yang verbial yang menggunakan kata kerja itu subject diikuti have atau has, kemudian diikuti dengan verb 3 ya. Di sini verb 3 ya. Nah, verb 3 itu juga sama seperti verb 2. Jadi ada yang regular sama ada yang irregular. Nanti kalian bisa cek sendiri di kamus ya. Kemudian untuk yang negatif, subject diikuti have not atau has not. Ini saya singkat ya, haven't sama hasn't diikuti verb 3. Atau
biasanya juga pakai has, have, lalu never. Ini juga maknanya negatif ya. Kemudian untuk yang kalimat tanya itu ada have dan has-nya di depan, kemudian subject, kemudian baru verb 3. Nah, untuk yang menggunakan kalimat tanya seperti what, where, when, how, dan lain-lain, itu maka question word-nya itu di depan, diikuti have sama has, baru subject dan verb 3. Nah, di sini kalian bisa lihat. Untuk subjek I, you, they, we itu pakainya yang have, sedangkan he, she, it itu pakainya has. Jadi ini plural dan ini yang singular. Seperti itu. Nah, contohnya yang pertama, Jim has seen the film 6 times. Jadi Jim sudah nonton filmnya selama atau 6 kali ya. Tapi dia tapi tidak perlu disebutkan kapan dia mulai nontonnya atau selesainya kapan juga nggak perlu. Kemudian Jim has never seen the film 6 times. Ya, Jim tidak pernah menonton filmnya selama 6 kali. Atau yang kalimatannya has Jim seen this film? Apakah Jim sudah menonton filmnya? Seperti itu ya. Ini seen itu verb 3 dari see ya. Jadi has karena di sini subjeknya Jim maka pakainya has. Kalau saya ganti pakai they berarti di sini have. Seperti itu. Kemudian untuk yang nominal. Nominal itu yang tanpa menggunakan kata kerja, yaitu pakai adjektif, adverb, atau noun ya. Untuk subjeknya, subjek diikuti have atau has, kemudian ditambahi been dulu. Ya, kemudian baru yang tadi ya. Kata sifat, kata benda, atau kata keterangan. Kemudian untuk negatifnya, subjek diikuti have not atau has not, been, lalu diikuti adjektif, noun, sama adverb. Kemudian untuk kalimat tanyanya adalah have sama has-nya di depan seperti tadi, cuma di sini ditambahi been ya. Kalau yang question word, kalau mau pakai question word seperti what, where, when dan lain-lain, itu maka question word-nya di depan, diikuti have sama has dulu, subject lalu been. Kemudian ya ini pakai komplement sama objek itu sama ya tadi ya, noun, adjective, adverb. Nah, untuk di sini kalian bisa lihat lagi, have itu untuk subjek seperti I, you, they, sama we, atau yang benda-benda jumlahnya lebih dari satu, plural. Sedangkan kalau yang has, ini untuk yang she, he, it, atau yang jumlahnya satu, singular. Contohnya, I have ever been to San Francisco. Saya pernah ke San Francisco. Ini keterangan tempat ya, verb of place. Nah, kemudian yang contoh kedua, I have never been to San Francisco. Ini bentuk negatif ya, tapi saya pakai never. Saya belum pernah ke San Francisco. Kemudian, have you ever been to San Francisco? Nah, ini untuk yang kalimat tanya. Nah, biasanya untuk present perfect itu ada kata-kata seperti already, ever, never, itu biasanya ya menunjukkan bahwa biasanya ya kebanyakan menunjukkan kalau kalimat tersebut menggunakan present perfect. Kemudian kita ke exercise-nya. Yang pertama, Jen bla 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 read 6 books this week. Jadi kamu rubah ini ya sesuai dengan tensesnya. Jadi Jen titik-titik 6 buku this week. Nah, di sini pakainya adalah Jen has read, ya sudah membaca 6 buku. Kemudian yang kedua, bla 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 you hear King's speech. Ini kalimat tanya berarti nanti has-nya yang di depan atau have-nya, karena di sini subjeknya you berarti harus pakai have ya. Have you heard the King's speech? Ya seperti ini ya. Ini juga tadi ya, kalau yang tadi itu karena subjeknya Jen berarti pakainya has. Kemudian yang nomor 3, I bla 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 di sini negatif, not see you for 2 years, selama 2 tahun. Ini menunjukkan durasi, maka harus menggunakan
present perfect. Nah, di sini karena negatif berarti kalau nggak pakai have not sama ya berarti has not ya. Karena di sini subjeknya I berarti harusnya pakai have. Jadi jawabannya adalah I haven't seen you for 2 years. Saya belum melihat kamu selama 2 tahun ya. Oke, di sini have ya karena subjeknya adalah I. Oke. Jadi kesimpulannya tadi untuk yang perbedaan present perfect sama simple past adalah present perfect itu tidak membutuhkan keterangan waktu yang spesifik. Sedangkan simple past itu harus ada keterangan waktu spesifiknya. Oke, terima kasih atas atensinya. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan di kolom komentar. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.